mengapa ajaran Wahabi dilarang di Cina? Ya karena ajaran yang mereka sebut dengan Wahabi itu yang mengajarkan Islam di negara-negara kafir, bukan Aswaja. Jadi Aswaja itu justru malah mencaci maki Islam yang mendakwakan ke negara kafir. Jadi kalau Aswaja disuruh dakwah ke negara lain, negara kafir, mereka malah justru mencaci maki Salafi. Mereka bilangnya dakwah tapi mereka justru menyebar fitnah. Bilangnya safari dakwah tapi hasilnya adalah menyebarkan fitnah. Itu kalau Aswaja ya. Tapi kalau Salafi mereka mengajarkan Islam secara murni. Islam yang mudah, Islam yang tidak ribet. Islam yang mudah, Islam yang indah, penuh akhlak. Tapi kalau Aswaja yang mendakwakan, mereka hanya mengajarkan fikih-fikih yang rumit, fikih-fikih yang sulit. Jadi mengajarin sholat itu hanya diajarin usoli saja. Al-Fatihah belum hafal, pokoknya usoli. Jadi sholat 5 waktu itu waktunya habis untuk menghafalkan usoli yang rumit itu. Yaitu kalau Aswaja, makanya di sini ada narasi kalau apa yang disebut dengan Wahabi itu tidak diterima di negara lain karena hanya yang mendakwahkan Islam itu hanya mereka. Coba kalau Aswaja memang tidak berdakwah, mereka itu hanya mencaci maki Salafi. Jadi klan Aswaja itu tidak ada selain, tidak diciptakan selain untuk mencaci maki Salafi, untuk memusuhi Islam yang murni. Sama halnya dengan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu dakwah kemana-mana dan sudah mengislamkan ratusan ribu bahkan jutaan umat lain, memualafkan orang-orang kafir, sehingga beliau itu banyak dilarang di mana-mana. Dan beliau juga dituduh sebagai Wahabi. Ya sama kan seperti pertanyaan ini. Dr. Zakir Naik juga dituduh sebagai Wahabi karena beliau mendakwahkan Islam di banyak berbagai negara kafir. Karena itu beliau dituduh Wahabi. Beliau tidak mungkin dituduh sebagai Aswaja, tidak mungkin. Dan memang sudah menjadi fitrah manusia untuk menyukai ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu kalau orang kafir yang mendengarkan dakwah Islam secara murni, mereka akan menerimanya. Tapi kalau Islam yang disumpel dengan bid'ah-bid'ah, nah itu mereka justru akan menolaknya secara mentah. Ibarat sebuah produk itu kalau asli dari pabriknya itu masih mahal, harganya masih mahal. Tapi kalau sudah menjadi pretelan, itu harganya murah dan barangnya itu ilegal.